Nah, ini kalau di musim-musim dingin biasanya akan timbul yang influenza gitu loh. Dia pasti kalau di musim dingin tuh batuk, pilek. Udah musimnya lah namanya. Nah, gitu itu akan terjadi. WHO sendiri tidak bilang ini adalah kayak tadi Anda bilang bakalan jadi wabah atau apa. Nggak apa-apa. Ini terjadi terus di musim dingin. Kayak kita musim hujan lah gitu. Kekebalan tubuh. Kalau dia sistem kekebalannya bagus, maka si virus ini bisa dimusnahin tanpa timbul gejala. Tubuh kita belum merespons. Kalau HMPV kan sudah merespons, dan ada di Inggris apa di mana gitu, di Amerika atau di Australia, bahwa setiap anak sudah pernah kena HMPV. Ibu Wiryawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat datang di podcast Merdeka. Aku tepuk tangan juga. Ibu, terima kasih Ibu Wiwit panggilannya. Ibu Wiwit. Ya. Wow. Ini kita habis tadi ngobrol sebelum kamera on. Ternyata backgroundnya. Jangan gitu deh. Respect, Bu. Respect. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Tapi kali ini kita ngomongin kesehatan dong. Benar. Ya, ngomongin kesehatan. Lo mau nanya apa sih, Sis? Soal kesehatan ini nih. Kita ini lagi adem ayem nih, Sis. Ini baru lewat wabah pandemi, terus lu ngomongin kesehatan. Iya, karena ini masih tetap ramai sih, Bu. Terutama di media sosial. Biar agak menurun lah. Oke. Tapi biar clear. Artinya biar clear, nggak jadi trauma. Karena kalau kita lihat beberapa berita terakhir itu soal mewabahnya influenza A dan HMPV atau human metapneumovirus. Gimana sih susah, Bu, namanya? Human metapneumovirus. Aduh. Ya. Itu kan latihan dulu. Itu merebak di Cina, Bu. Ya. Lagi-lagi virus Cina pokoknya. Virus Cina. Enggak, karena kalau ngomongin virus muncul di Cina agak ada trauma nih, Bu. Orang kita di Indonesia, ini jangan-jangan mau ada COVID kedua ini, Bu. Iya, Bu. Nah, ini kan sebenarnya sebahaya apakah virus ini atau memang nggak bahaya? Atau seperti apa, Bu? Lebih bahaya dibanding COVID. Karena trauma lockdown, trauma COVID itu belum hilang gitu. Ini pertanyaannya banyak loh kalau di Iya, memang langsung pertama harus banyak. Jadi ada 4 tadi saya. Boleh nerangin dulu? Boleh, siap. Tapi tadi ada pertanyaannya boleh tuh. Jadi berarti kayak COVID dong. Balik lagi dong gitu. Nah, jadi mungkin saya senggol sedikit antara si HMPV ini, virus HMPV ini dengan yang kecenderungan untuk bakalan jadi COVID lagi. Nah, gitu ya. Cerita dulu nih ceritanya. Jadi kalau si virus ini, HMPV ini, dia itu kena di saluran pernafasan atas dan bawah. Namanya virus itu macam ada virus HMPV, ada virus influenza. Sekarang bisa ngerti banget dengan berita-berita tadi yang dikatakan bahwa wah di medsos tuh banyak tuh. Di Cina tuh ada videonya, ada fotonya, ada gambarnya. Kita nggak boleh pungkirin. Orang akan balik lagi pada COVID-19. Trauma lo 2 tahun di rumah, ngebayang nggak sih 2 tahun di rumah, belum deg-degannya, belum apanya. Waduh, udah deh. Itu bisa dibayangin. Pokoknya kalau orang ngomongin tentang Cina dengan virus, pasti balik ke situ. Tapi nggak boleh disamain. Sekarang mau di-clearkan dulu. Kalau COVID-19 itu dia pandemi. Pandemi itu adalah virus baru. Virus barunya tuh virus corona baru. Nah, kalau HMPV sendiri dia adalah virus lama. Virus lama yang sudah ada, saya juga sudah berkali-kali mungkin di beberapa media mengatakan dia itu ditemukan di Belanda 2001. Bahkan ada jurnal di Belanda di tulisannya di 2001. Itu ada. Nah, ini sekarang yang mesti dikasih tahu juga bahwa kalau pandemi virus baru dan itu harus di semua benua, di semua negara. Dia nggak localize seperti di Tiongkok, di situ aja. Dan sebenarnya WHO juga mengatakan tidak ada lonjakan, dan bahkan Tiongkok pun waktu itu mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada lonjakan. Nah, bedanya sekali lagi adalah pertama tadi virus lama dan virus baru kalau pandemi. Nah, yang kedua adalah karena gejalanya sama, virus HMPV ini sama dengan influenza
virus influenza, ada batuk, ada demam, kemudian bisa disertai dengan nyeri otot, gitu ya. Terus kemudian bisa sesak napas, gitu. Nah itu sama, kita nggak boleh nyamain yang namanya kalau gejala sama, oh ini COVID nih, nggak boleh. Tadi balik lagi, kalau COVID itu pandemi, dia virus baru, ini virusnya lama. Nah kalau COVID itu virus baru, kita belum kenal nih badannya. Jadi kita harus menyesuaikan lagi badannya. Oh ini virus baru, kayak kenalan. Sementara HMPV itu adalah virus lama dengan gejala yang ringan, dia bisa sembuh sendiri, gitu. Ya kuncinya itu dulu. Nah terus berikutnya adalah ini terjadi di semua negara dengan 4 musim. 4 musim ya. Musim yang terakhir musim dingin, biasanya di akhir tahun, di awal tahun masih kena deh ya. Nah ini kalau di musim-musim dingin biasanya akan timbul yang influenza gitu loh. Dia pasti kalau di musim dingin tuh batuk, pilek. Udah musimnya lah namanya. Nah gitu itu akan terjadi. Nah itu di negara-negara nggak cuma Tiongkok, di negara dengan 4 musim itu akan peningkatan jangan lonjakan. Ada peningkatan bahwa ada influenza. Itu terjadi. Nah kalau yang kemarin data di Tiongkok 2024 itu lebih kecil di 2023. Si virus HMPV-nya ini. Ya lonjakan virus influenza kayak influenza batuk, pilek dan segala macam itu lebih kecil. Jadi sebenarnya makanya tidak ada yang namanya WHO sendiri tidak bilang ini adalah kayak tadi Anda bilang bakalan jadi wabah atau apa, nggak apa-apa. Ini terjadi terus di musim dingin. Kayak kita musim hujan lah gitu. Kalau kehujanan atau apa pasti akan meriang badannya, kalau orang Jawa bilang meriang ya, meriang, nggak enak apa gitu. Terus ya udah istirahat aja di rumah. Karena teman kantor bersin aja kita langsung nengok Bu sekarang. Tadinya nggak nengok. Gitu. Tadi Anda bilang sekarang baru nengok, tadinya nggak nengok. Ya karena pas ketika baca rame soal flu Cina itu. Itu langsung jadi jokes sih Bu kalau di kantor. Wah virus Cina nih, virus Cina. Tapi kita nggak tutup hidung juga. Tetap nggak pakai masker. Itu canggih namanya. Artinya sebenarnya ini nggak bahaya kan Bu? Tadi gejalanya ringan sih. Gejalanya ringan tadi itu bisa sembuh sendiri gitu. Iya, jadi kalau virus HMPV itu gejalanya ringan, dia bisa sembuh sendiri. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Nah sekarang juga tergantung pada kekebalan tubuh. Kalau dia sistem kekebalannya bagus, maka si virus ini bisa dimusnahin tanpa timbul gejala. Gitu. Ya kan? Tapi kalau dia kekebalannya menurun, maka ya bisa terserang, gitu. Jadi yang keempat adalah orang dengan kekebalan tubuhnya yang menurun atau kekebalan tubuhnya berkurang. Lagi kurang fit lah. Tapi bisa juga, jadi kan sebetulnya ada kelompok rentan yang perlu kita perhatikan. Kelompok rentan itu adalah anak-anak, anak-anak, kemudian lansia, kayak saya lansia. Itu harus kelihatan Bu. Ngaku aja deh, Terus kemudian sama orang yang kekebalan tubuhnya berkurang, misalnya autoimun segala macam. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi tapi gini, sekali lagi kita selalu bilang jangan panik, tapi tetap aja jaga kesehatan, gitu. Selalu jaga kesehatan. Di dalam musim apapun deh, kita harus jaga kesehatan. Karena kita nggak tahu kan terserang penyakit kan bermacam-macam. Makanya hidup sehat itu amat sangat penting. Gitu. Apalagi sekarang Jakarta kan lagi musim hujan juga nih. Betul. Jadi memang mungkin di kantor kan kita banyak nih yang tiba-tiba izin WFH ya, lagi kurang sehat ya, alhamdulillah gitu. Untuk memilih WFH dulu Bu, karena dibanding menularkan. Karena memang kondisinya lagi hujan juga. Untuk udah seminggu loh, kehujanan. Gue curhat nih sama lu. Untuk kasus berat kan sebenarnya dampak dari virus HMPV ini kan bisa bronkitis dan pneumonia ya Bu ya. Bisa berdampak ke sana kan artinya. Walaupun gejalanya ya seperti umum seperti influenza biasa gitu. Tapi kan bagi orang-orang yang rentan itu kan juga bisa berefek yang jadi berat gitu Bu. Makanya dijaga, kelompok rentan itu kita kasih tahu dijaga. Dan pasti kan biasanya
dia udah sadar bahwa oh saya ada ini, ada sakit, dan dia akan aware sama dirinya biasanya. Tapi kalau enggak ya kita jaga. Dan HMPV itu jarang kok sampai kayak gitu. Pakar mengatakan bahwa jarang sekali untuk sampai seperti itu. Karena dia tuh gejalanya ringan, bahkan bisa sembuh sendiri. Kalau misalnya kita istirahat, kemudian makan bergizi, nutrisi bergizi segala macam, terus kemudian pakai masker kalau misalnya. Kan kadang-kadang misalnya kita harus tetap kerja kantor, tapi badan kita nggak enak, tapi harus karena sesuatu gitu. Kita pakai masker, dan budaya masker sebetulnya udah hal yang biasa. Kalau dulu kan sebelum COVID pakai masker kayaknya gimana gitu kan. Tapi setelah COVID kayaknya pakai masker tuh enak aja loh. Ya, enak aja. Nggak bukan semua. Udah pemandangan biasa sekarang. Gitu, udah oke aja. Bahkan sebenarnya kita juga kalau kita sakit itu kita membantu untuk nggak menularkan pada orang lain, ya kan? Itu aja. Benar. Dilihat aja deh contohnya. Saya sering naik busway. Itu setengahnya dari busway pakai masker loh. Iya. Di transportasi umum udah begitu. Iya, semuanya masker. Belum tentu dia sakit. Tapi mungkin dia melindungi dirinya sendiri. Kan ada misalnya ada yang lain ternyata dia batuk, dia nggak pakai masker dan dia tidak melakukan perilaku batuk. Maksudnya tahu nggak perilaku batuk? Kalau batuk begini. Batuknya jangan begini. Karena kalau tiba-tiba nih tangan kita begini terus ada droplet, kan kalau HMPV lewat droplet kan, ada dropletnya masuk sini terus kita megang-megang ini kemana-mana, terus nanti kita nggak tahu kita megang, kita nggak cuci tangan nih, terus tahu-taunya gini, lah itulah nular kemana-mana. Gitu. Dulu pas COVID itu kan video viral kan Bu, warna kuning kalau nggak salah, megang kemana-mana jadi menular. Betul, itu bagus loh, edukasinya bagus loh. Tapi kasihan Bu pas dari COVID teman saya Bu. Kenapa? Sampai asam lambung. Bukan karena COVID. Makanya kurus sekarang ya? Tapi gini Bu, saya kembali ke soal ini ya. Kenapa masyarakat Indonesia tidak perlu panik? Tapi itu sih harus ada alasannya dong Bu. Dalam artian trauma yang 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu itu kan karena awalnya juga pemerintah mengimbau aman biasa. Nah, maksud saya gini, bedanya apa Bu virus yang lama, pola menghadapi virus yang lama sama yang baru ketemu nih? Bedanya apa? Maksudnya gini, langsung aja. Bedanya bedanya menangani COVID dengan MVP. Itu kali Bu ya. Nanti kalau virus lama baru, karena yang lama nih si MVP ya Bu ya. Kalau COVID kan barunya. Jadi kan tadi saya udah cerita. Pertama dia gejalanya ringan, ya kan? Itu dulu gejalanya ringan, tidak menimbulkan kematian. Itu penting. Terus udah gitu fatality rate-nya kecil bahkan nggak ketahuan. Nah, dan terus juga dia bisa sembuh sendiri. Kalau misalnya nggak enak konsultasi dokter, dikasih obat dokter, dia istirahat di rumah. Ya, dan ini tidak menjangkau sampai beredar banyak, tidak menimbulkan sebuah kasus kesehatan masyarakat, gitu. Nah kalau COVID kan dia virusnya baru, kita belum kenalan, terus udah gitu berjangkit di beberapa benua. Belum kenalan memang harus. Ya maksudnya tubuh kita belum merespons. Kalau HMPV kan sudah merespons, dan ada di Inggris apa di mana gitu, di Amerika atau di Australia, bahwa setiap anak sudah pernah kena HMPV. Itu satu kali. Kalau kita ke dokter mungkin diagnosanya common cold kali Bu ya? Iya. Paling gitu ya? Ya flu lah gitu. Iya, kan? Sampai sejauh ini fix Bu ya, dipastikan tidak masuk Indonesia, tidak ada kasusnya ditemukan di Indonesia. Ada ditemukan di Indonesia, di semua juga ditemukan. Tapi kan sekali lagi dia adalah ringan, dia bisa sembuh sendiri. Dia dengan istirahat dan makan bernutrisi. Kalau misalnya ini, misalnya lebih berat karena imunitasnya dia kurang bagus, dia pasti akan lebih jatuh sedikit. Dia ke dokter, minum obat, istirahat, selesai, sembuh. Jadi tidak perlu panik. Jangan panik, tapi tetap menjaga. Karena kan memang virus banyak gitu. Jadi jangan hanya terpusat pada HMPV. Karena yang lain juga banyak. Misalkan sekarang musim hujan, ada dengue gitu kan. Ada segala macam.
Jadi itu mesti dijaga juga, jaraknya jaga. Ya udah, kita harus sehat, kita harus selalu ngerti. Oh, saya harus istirahat nih. Oh, nih makanan saya harus bener nih. Oh, saya harus olahraga nih 30 menit sehari, 5 kali seminggu, misalnya gitu kan. Itu adalah pola hidup sehat. Kita harus bikin gaya hidup sehat gitu buat diri kita. Kalau misalnya udah kan 12 tahun di sini, sekarang pasti udah berkeluarga dong, gitu kan. Buat ngejaga, lo kok ketawa? buat ngejaganya kan, saya kepala keluarga, saya harus sehat nih judulnya. Jadi nanti kalau kita sehat, maka pengeluaran untuk itu akan bisa berpindah ke tempat yang lain dong, yang lebih yang lebih penting lagi. Itu kan juga cara berpikir kepala keluarga lah istilahnya, gitu kan. Nah, setuju. Dan melindungi keluarganya juga kan. Nah, itu. Oke. Kepala keluarga nggak boleh sakit sih. Kepala keluarga nggak boleh. Ya boleh, namanya orang kan boleh. Nggak boleh ngeluh. Curhat boleh. Nggak boleh ngeluh, curhat boleh ya Bu. Bu, saya mau tanya soal lain Bu. Kita beralih ngomongin soal jaga kesehatan sih. Oke, ada salah satu program pemerintah yang menurut saya bagus banget, itu soal cek kesehatan gratis bagi yang ulang tahun. Iya. Nah. Dan spesialnya jadi kado ulang tahun sebenarnya kayaknya. Ya, betul. Artinya ngomongin soal jaga kesehatan, kadang-kadang kita ini makan sembarangan. Aduh. Enak loh itu padahal. Iya. Jangan makan bakso pedes. Aduh, mantap. Kadang-kadang lupa, kadang kita nggak tahu yang ada dalam diri kita itu. Kalau asam lambung nggak boleh. Nggak bisa ngomong makanan enak, Bu. Iya, betul. Bu, soal program pemeriksaan kesehatan gratis ini yang sedang mau digalakkan sama pemerintah ini, apa tujuannya? Nyasar biar orang semua berobat, cek kesehatan, aware dengan kesehatannya, atau bagaimana, Bu? Kita ngobrolnya cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Bukan pemeriksaan kesehatan gratis. Oh, biar pemeriksaan enggak, sama cek. Bukan biar gampang. Pemeriksaan kan kepanjangan. Cek kesehatan gratis. Enak kan? Iya. Nanti mungkin diksi katanya oke sih. Cek aja gitu. Cek aja, iya kan? Cek aja. Jadi sebenarnya cerita lagi nih, kayak tadi cerita, sekarang cerita lagi. Kenapa sih ini adalah program dari Pak Presiden ya? Untuk jadi kalau orang sudah banyak dengar hadiah untuk masyarakat, gitu kan? Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahunnya apa? Dapat cek kesehatan gratis, gitu kan? Karena kita tahu bahwa masyarakat tuh jarang yang aware sama dirinya sendiri. Bahkan kita tahu banget kalau misalnya dia buat periksa dirinya aja takut banget, ya. Apalagi kalau udah dapat hasilnya, aduh, saya sakit apa ini? Itu dia. Ya kita mungkin berdua kayak gitu sih Bu, deg-degan. Enggak. Anda kalau saya lihat oke banget Kak. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Jadi sebenarnya gini, kita tuh tujuannya cek kesehatan ini untuk identifikasi yang namanya faktor risiko untuk jadi penyakit, jangan sampai. Nah nanti kalau udah jadi penyakit, jangan sampai dia jadi penyakit yang lebih parah, yang lebih berat bisa dikatakan begitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah kita lebih baik deteksi dini. Kenapa? Kalau deteksi dini itu kan jadinya lebih cepat diobatin, lebih cepat sembuh, dan kans untuk nanti sembuh juga lebih banyak daripada kalau takut ternyata. Kadang-kadang orang suka begini, enggak Bu, saya nggak punya ini kok, nggak ada keluhan, mau ngomong keluhan susah banget, nggak ada keluhan. Udah, terus dia nggak periksa, nggak taunya pas diperiksa ada tuh lucu-lucu di dalam misalnya kan, ada sesuatu yang di dalam yang dia nggak tahu, padahal ternyata dia mempunyai satu kasus penyakit di situ. Nah itu hasil apa? Karena periksa, gitu. Jangan terus kalau nggak ada keluhan kemudian nggak mau periksa. Nggak boleh. Kalau bisa rutin deh setahun sekali. Nah makanya kado ini adalah jatuh di ulang tahunnya supaya inget. Kalau ulang tahun saya periksa kesehatan, saya cek kesehatan. Gitu. Nah tadi 3 ya tujuannya, jadi buat deteksi dini lebih baik, lebih bisa nemuin. Terus saya sering ditanya, sebenarnya buat siapa sih, gitu kan? Cek kesehatan gratis ini semuanya sebetulnya. Nah sekarang kita bagi 4 dulu. Cek kesehatan gratis itu untuk bayi, untuk bayi, terus kemudian bayi dan anak-anak ya, kemudian ke remaja, kemudian dewasa dan lansia. Jadi kita periksanya kalau kita bilang adalah siklus hidup, ya kan, siklus hidup bayi, remaja, dewasa, kemudian lansia. Nah kita juga meriksanya ada sebetulnya pemeriksaannya. Bayi misalnya kalau nggak salah 6 items, kemudian kalau
dewasa tuh 20. Tapi sekarang saya mau ceritakan sama Anda globalnya aja apa sih yang kalau bayi tuh kita periksa salah satunya nanti kalau saya bacain satu-satu kelar podcast. Sampai besok gitu. Jadi kita periksa hipertiroid kongenital, ini cacat bawaan lahir gitu misalnya, terdeteksi dulu kalau bayi misalnya begitu. Kemudian kalau untuk remaja tuh anak sekolah sampai di bawah 18 tahun sampai SMA kelas 3, SD, SMP, SMA. Nah biasanya yang ketahuan di usia-usia itu adalah diabetes, terus kemudian kesehatan gigi. Terus obesitas, itu kan? Remaja ya? Iya, remaja. Apalagi sekarang tanda kutip makanan kan, terus manis dan segala macam. Tapi enak loh itu. Betul. Saya nggak memungkiri loh itu enak sekali loh, bener. Tapi ya diatur. Boleh jangan keseringan. Diatur. Tapi emang enak loh. Udah sih, lu nggak bisa makan apa-apa. Asam lambung. Nah terus itu tadi remaja sampai remaja. Jadi saya hanya cerita poinnya aja bahwa apa sih yang di dalam siklus itu biar kebanyakan apa. Kemudian kalau dewasa kita lari ke cancer. Biasanya di wanita yang banyak menimbulkan masalah bahkan mungkin pada sebuah kematian biasanya rahim, kanker rahim, terus kemudian usus ya. Terus kalau kita naik lagi ke lansia, tahapnya lansia tuh Alzheimer, kemudian biasanya kalau lansia tuh osteoporosis, ya enggak lansia juga tapi kebanyakan kemudian osteoporosis dan penyakit-penyakit penuaan lainnya. Nah itu yang di dalam siklus itu yang kita mau ambil. Jadi ayo kita periksa, jangan tanpa keluhan kemudian kita nggak periksa. Misalnya gitu. Jangan sampai jadi silent apa ya? Silent disaster. Silent disaster. Bu, sebenarnya ini saya dapat pemaparan gitu, penjelasan begitu kan keren. Keren itu dalam artian begini. Tiap ada buat bayi, remaja, ya kan, dewasa dan lansia itu minimal setahun sekali kayak kita sayang sama diri kita sendiri gitu loh. Tahu apa yang ada dalam tubuh kita, sakit apa gitu. Artinya sebenarnya program ini menyasar ke semua kan, nggak harus saya orang, contoh misalnya saya orang kaya gitu, nggak boleh pakai itu tuh nggak mungkin. Nggak ada kelas-kelasnya kan Bu, kayak asuransi gitu kan. Sebenarnya ini menyasar pada semuanya, tapi kita tahu bahwa kalau yang menengah ke atas biasanya sudah lakuin MCU gitu kan, apa misalnya entah itu dari kantornya, entah itu pribadi atau apa. Nah tapi kan yang menengah ke bawah ini apalagi yang belum pernah diperiksa dan mungkin karena dia nggak bisa periksa karena mungkin nggak ada biaya atau apa gitu kan. Nah kita lebih sebetulnya menyasar ke kelompok itu. Jadi nge-warning kan kalau kelompok itu ya udah nggak apa-apa gitu. Pokoknya ya itu kalau nggak timbul keluhan. Tapi kan kalau kelompok yang atas itu dia dengar sendiri saya mau periksa kalau sudah ada kesadaran. Tapi kalau maksudnya di sini kan kita mesti edukasi. Kelompok menengah bawah ya berarti. Edukasi dan itu yang kita akan jangkau gitu. Membantu mereka menyehatkan gitu. Tapi program itu saya mau pastikan lagi Bu, itu semuanya, bisa dipakai untuk semua tingkatan masyarakat. Semua boleh. Semua boleh. Kan kado ulang tahun buat semua masyarakat Indonesia, tidak melihat tingkatannya, tidak melihat dia kerja apa, pengangguran atau apa gitu. Memang cek kesehatan juga perlu kesadaran sih Bu, perlu sosialisasi juga sih sampai level RT RW lah. Betul. Karena orang ke rumah sakit maupun ke tempat klinik gitu, kalau nggak sakit ya nggak mampir gitu kan. Ya takut kan tadi. Takut itu. Takut periksa, takut nanti periksanya kalau udah bruk gitu. Udah bruk. Ya udah sakit. Iya udah sakit terus sehingga nggak bisa diapa-apain. Terus udah, nah itu kan sebenarnya kembali lagi bahwa kalau kita lebih dini kita akan lebih bisa biaya itu bisa ke yang kebutuhan keluarga yang lain. Berarti gitu. Perlu ada sosialisasi yang masif juga sih Bu untuk kesadaran ya. Iya, sosialisasi masif kita lakukan. Kita bekerja sama dengan institusi, lembaga, kemudian mitra. Pokoknya kita semua bergerak gitu. Kemudian SDM-nya juga bergerak dan segala macam. Memang tidak mudah mengajak untuk
sadar sama dirinya sendiri itu nggak mudah. Ini gaya hidup sehat kan, gaya baru yang yuk kita tularkan merata gitu kan. Nah kalau perubah itu kan artinya perubahan perilaku itu kan nggak bisa langsung plek balikin telapak tangan gitu kan, enggak. Tapi begitu dia udah dapat kena itu akan langgeng di situ. Ya sama kayak kita pakai masker dulu cuci tangan. Sekarang kan udah gaya hidup karena kebiasaan. Okay. Bu, saya lanjut soal ini, Bu. Tadi gue mau nanya nih, penasaran. Tapi program itu sudah bisa dijalankan dan bagaimana cara masyarakat untuk mengakses cek kesehatan gratis itu, Bu? Program itu mulai Februari. Bulan depan. Iya, bulan depan. Mulai Februari. Nah, sebelum ini sudah dari beberapa waktu yang lalu kami ini mulai mensosialisasikan program ini bagaimana caranya buat dapat. Buat bisa ikut kok, buat bisa ikut gimana sih? Masyarakat diminta untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Kita bilangnya SSM, Satu Sehat. Satu Sehat itu dulu Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Aduh, udah uninstall lagi, Bu. Install dong sekarang. Install. Install dong. Kok kenapa di uninstall? Udah ganti handphone. Oke sih alasannya. Itu bisa dimengerti sekali. Jadi itu ya. Jadi install dulu aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah, nanti kalau udah di situ kita ngisi data diri. Oke, data diri, kemudian kita isi kita mau ngedaftar di saat ulang tahun kita. Pokoknya kita di situ nanti ada petunjuknya, ngisi apa aja, ada beberapa yang form yang harus diisi. Nah, nanti kalau udah dia akan dapat notifikasi H-min dari H-min 10, H-min 7, H-min 2, H-min 1 kalau dia tuh harus datang ke puskesmas itu karena dia udah install itu dan udah mengisi gitu ya, udah mengisi yang disuruh di situ. Nah, nanti dia tinggal pada saat dia ke puskesmas dia bawa itu tanda registrasinya lewat Satu Sehat Mobile itu. Terus kemudian dia bawa KTP. Kalau dia bawa anak, dia bawa buku itu, buku anak itu. Buku gitu pink lagi. Buku pink lagi, ya Allah, jangan dong buku pink. Iya kan bukunya pink bukan aja. Ya dia bawa buku identitas anak. Dan dia bawa buku. Dia udah terus nanti ketemu sama petugasnya dan akan diverifikasi, kemudian pokoknya ditindaklanjuti sama petugasnya. Dan itu fasilitas kesehatannya hanya puskesmas atau saat RSUD? Ini puskesmas. Primer dulu puskesmas saat ini. Berarti tahapnya di puskesmas. Iya, di puskesmas tahapnya. Ya, pokoknya puskesmas tahap pertama di primer dulu. Nah, sekarang ada yang nanya nih. Gimana kalau dia nggak bisa Satu Sehat Mobile? Gitu. Misalnya dia nggak punya handphone, tidak bisa mengakses Satu Sehat. Pertama misalnya nggak punya handphone, terus kemudian nggak bisa ngakses. Kedua entah nggak bisa ngaksesnya karena dia nggak punya jaringannya, signalnya, apa saja. Nah, dia bisa datang tuh langsung ke puskesmas, bawa KTP. Nanti akan dibantu oleh petugas puskesmasnya. Jadi ulang tahun ke puskesmas bawa KTP gitu. Iya benar. Sebenarnya kalau lewat aplikasi tadi kan untuk Satu Sehat ya, Bu ya. Itu kan hanya untuk pendataan juga, Bu. Berarti terekord juga di situ datanya. Saya sakit apa segala macam. Betul. Nanti hasilnya juga akan setelah hasil pemeriksaannya juga akan dimasukin ke situ. Di situ gitu. Keren sih sebenarnya. Iya dong. Jadi negara tahu kita sakit apa sih. Nah, kok nggak nanya? Dok, kalau udah kelewatan? Dok, kalau misalnya di hari ulang tahunnya nggak bisa datang, gitu kan ditanya gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita tunggu sampai H+30. 30 hari? Oke. Aku yang lengkapin loh. Iya. Asis buru-buru banget sih, mau kemana sih? Bukan, saya mau ada pertanyaan berikutnya. Tapi itu pertanyaan yang selalu ditanya orang, aku Januari nih, gimana nih gitu. Iya kan? Nah, ya kasihan dong, berarti kena Februari. Enggak. Nah, kita udah antisipasi dulu. Makanya saya kasih tahu dulu supaya lengkap dulu yang awalnya. Ini kita awal dulu ya, karena kan belum di launching kan. Jadi sekarang pertanyaan-pertanyaan yang awal yang terjadi harus diungkap di sini dong. Kan katanya tadi mau biar supaya pada tahu. Iya dong, gitu. Kita bantu sosialisasinya, Bu. Nah, Februarinya itu di tanggal 1
Atau minggu, pokoknya di minggu pertama Februari. Di pekan pertama Februari. Insya Allah di minggu pertama Februari. Dan Sobat Merdeka yang ulang tahun di Januari, tenang. Bisa kok di bulan Februari nanti ya Bu ya. Boleh. Kalaupun kelewat, ya boleh juga. Sampai Maret. Sampai Maret. Gitu. Dan itu sebenarnya aturan itu nanti dibakukan Bu ya. Nggak harus pas banget di ulang tahunnya itu. Atau pas fase proses transisi karena ini masih baru, jadi segala macam masih ada sedikit-sedikit perubahan. Iya, sampai Maret itu kita tunggu. Sisanya ya nanti sesuai dengan tanggal ulang tahunnya gitu. Kita lihat kebijakannya ya. Kalau misalnya memang harus ditambahin bulannya, kita nanti melalui pembahasan, nggak semena-mena aja nanti tambahin gitu kan. Karena kan kita juga mesti lihat puskesmasnya, apanya gitu. Saya boleh minum ya? Oh iya, boleh silakan, dong Bu, silakan. boleh. Ini boleh diminum, asli loh. Asli kok itu. Asli Bu. Bu, ini terakhir soal saya pendal. Karena untuk mengajak orang cek kesehatan itu kan nggak mudah. Ya. Saya ini kalau praktek di lapangan, kebetulan saya pengurus RT ini soalnya Bu. Jadi kan Pak RT mungkin bukan pengurus dong Bu. Kok dibawa ke podcast kita sih? Bukan, karena ini realita misalkan di masyarakat gitu kan. Orang untuk mengajak cek kesehatan itu kan nggak mudah. Betul. Apalagi harus ke puskesmas, jarak antara perumahannya atau rumahnya ke puskesmas kan jauh kadang-kadang ya kan, butuh waktu 30 menit, 20 menit, belum waktu. Karena tadi Bu, kebiasaan kita kalau nggak sakit kan nggak berobat gitu, apalagi sampai inisiatif ngecek. Nah biasanya kalau ada pengecekan gratis itu kan waktu-waktu kampanye pemilu segala macam. Nah itu sampai level RT dan RW biasanya itu yang rame. Nah poinnya itu gini Bu, pertanyaan saya adalah kenapa nggak sampai ke level RT RW biar bisa lebih menjangkau lebih dekat gitu. Jadi puskesmasnya yang mendekat. Betul. Gitu. Dibikin kayak cek kesehatan gratis kayak tahun-tahun pemilu gitu Bu. Nah kan ini berdasarkan ulang tahun. Iya kan berdasarkan ulang tahun sih. Tiap misalkan biar lebih dekat karena effort untuk orang datang itu kan kadang-kadang nggak itulah mudah. yang mesti kita hadapi. Itu yang kita hadapi. Kita memang kita sendiri berproses. Kan kalau sampai ke level itu kan ada kader. Oh ya, kader puskesmas. Kader itu yang harus juga membantu. Kader kan panjangan tangan kita. Gitu loh. Kader itu yang terus mengedukasi. Nah, kalau puskesmasnya datang tiap orang ulang tahun beda-beda, terus yang puskesmasnya kerjanya gimana tuh? Kosong bro. Nah, makanya ada tangan-tangan kita panjangnya adalah si kader. Kader itu kan koordinasi terus, ya kan? Kan di kader itu juga di bawah puskesmas, gitu loh. Makanya kita juga Pemda, kita koordinasi sama Pemda, sama Dinkes, sama mitra, sama segala macam. Nanti mereka terus mendengungkan itu, gitu loh. Nggak nanti pemeriksanya baru di puskesmas, kayak gitu. Kalau beda lagi, kalau yang tadi Anda katakan campaign dan segala macam, nggak bisa disamain dong, gitu kan? Nah, sebetulnya pemeriksaan ini nanti akan beda. Jadi gini, kalau di usia sekolah remaja itu pemeriksaannya di mana di sekolah. Jadi nanti pada saat awal tahun pembelajaran baru. Nah itu biasanya sekolah-sekolah kan ngadain pemeriksaan, itu semua dibrek. Nah dulu kan cuman awalnya kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, mungkin SD. Nah sekarang nih semua tahap kelas gitu, tanpa melihat dia ulang tahunnya kapan. Tapi pada saat dia masuk menjadi siswa baru, nah itu. Tapi sih intinya gini, dari cek kesehatan gratis itu adalah menggunakan APBN berapa? 4,7 triliun ya Bu ya? Iya betul. Dan ini sebenarnya cara yang baik sih buat kita nih masyarakat buat memanfaatkan. Itu kan duit rakyat Bu. Kalau mau kado ulang tahun, ya cek aja kesehatan gratis ya Bu. Iya. Ayo mulai kan motonya sehat mulai dari saya. Gitu. Jadi dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri, maka lingkungan kita juga akan mudah-mudahan juga akan sehat. Kita bisa pengaruhi. Contoh yang paling kecil adalah di dalam rumah. Gitu kan. Lingkup terkecil itu adalah keluarga. Kalau keluarga kita udah tahu yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana hidup sehat,
maka tanpa terasa nanti dia kalau ngobrol juga akan kayak gitu. Nanti ke tetangganya lagi ke tetangganya. Tanpa terasa kita sebenarnya udah nyebarin perubahan perilaku itu, gitu kan? Semua dimulai dari dalam rumah. Ya, perubahan hidup sehat itu mulai dari dalam cuci tangan, pakai masker, makan bernutrisi, olahraga, gitu. Itu semua dalam rumah. Kayak tadi juga, saya balikin lagi ke atas. Gimana sih biar nggak sampai kena virus itu? Oke, kita cuci tangan dengan baik dan benar. Kita pakai masker kalau kita memang tidak sehat. Lebih baik tidak aktivitas di luar, tapi kalau aktivitas harus pakai masker. Kemudian tadi cuci tangan, hindari kerumunan. Kembali lagi protapnya yang protokol kesehatannya COVID-19 itu bagus tuh. Nah, itu dijalankan saja. Masih ingat nggak 3M? Gue duta kesehatan Merdeka sis. Gue yang menginfluence teman-teman di sini tetap sehat. Waktu itu. Oke. Siap Bu Wiwit, terima kasih. Informasinya, ngobrol-ngobrolnya seru. Sebenarnya masih banyak sih, profilnya Bu Wiwit juga menarik. Tapi nanti ya Bu, kita ngobrolin lagi ya Bu di luar masalah kesehatan. Sekali lagi terima kasih Bu Widiawati, Bu Wiwit. Salam buat teman-teman di Kemenkes, salam buat Pak Menteri. Semoga sehat selalu. Amin. Dan sampai jumpa sahabat Merdeka. Terima kasih.